Rumah itu benar-benar sunyi pagi itu. Siti, ibu mertua Santi, baru saja pergi ke pasar untuk belanja keperluan harian, meninggalkan rumah dalam keheningan. Santi melangkah keluar dari kamarnya, mengenakan kimono santai yang longgar tetapi cukup menarik perhatian dengan bahu yang terbuka sebagian. Rambutnya masih basah setelah mandi, meneteskan sedikit air di lantai. Matanya menyapu ruangan tamu yang kosong, hanya diisi oleh perabotan sederhana yang teratur rapi. Ia merasa bosan di kamarnya yang terasa panas, dan tiba-tiba terlintas di pikirannya untuk mencoba kamar mertuanya. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju kamar utama. Pintu kamar itu sedikit terbuka, seolah mengundang. Dengan rasa penasaran yang bercampur rasa nyaman, ia mendorong pintu hingga terbuka lebih lebar. Wah, ternyata kamar ibu dan bapak ini nyaman banget. Gumamnya sambil tersenyum kecil. Tanpa ragu, ia duduk di tepi ranjang yang terlihat empuk, merasakan perbedaannya dengan ranjang di kamarnya sendiri. Santi mengamati kamar itu dengan rasa penasaran. Dindingnya dihiasi dengan foto-foto keluarga, termasuk foto pernikahan Siti dan Bono yang tampak bahagia. Meja rias di sudut kamar tersusun rapi dengan berbagai peralatan dan parfum milik Siti. Ibu memang rapi banget, beda sama aku, pikirnya sambil menyentuh permukaan meja rias itu. Matanya tertuju pada tempat tidur besar dengan sprei putih bersih yang tertata sempurna. Dengan perasaan lelah setelah mengurus pekerjaan rumah, Santi merasa tertarik untuk mencoba merebahkan dirinya di ranjang itu. Ia perlahan berbaring, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam kenyamanan kasur empuk yang terasa lebih nyaman daripada miliknya sendiri. Kimono yang ia kenakan sedikit terbuka di bagian leher, tetapi ia tidak memperdulikannya. Enak banget ya tempat tidur ini, gak heran ibu betah di kamar. Gumamnya sambil memejamkan mata dan menikmati momen santai itu. Sementara itu, Bono, ayah mertua Santi, bangun dari tidurnya di ruang tamu. Ia merasa haus dan memutuskan untuk mengambil air di dapur. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat pintu kamar utama sedikit terbuka. Bono mengernyitkan dahi, merasa ada yang aneh. Kenapa pintu kamar terbuka? Bukannya tadi Siti bilang dia ke pasar. Pikirnya dengan rasa ingin tahu. Ia melangkah mendekati pintu dengan perlahan, mendorongnya hingga terbuka lebih lebar. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Di atas ranjang, Santi terlihat berbaring dengan santai, mengenakan kimono yang memperlihatkan sebagian bahunya. Rambut basahnya terurai, memberikan kesan yang berbeda dari biasanya. "Santi, kamu ngapain di sini?" Tanyanya dengan nada rendah tetapi tegas. Suaranya memecah keheningan kamar. Santi membuka matanya perlahan, seolah tidak terkejut dengan kehadiran mertuanya. "Oh, Pak, maaf kalau saya ganggu," jawab Santi dengan senyum kecil yang tampak santai. Ia duduk perlahan, membiarkan kimono yang sedikit terbuka tetap pada posisinya. "Kamarku panas, jadi aku pindah ke sini sebentar," lanjutnya dengan nada ringan, seolah tidak ada yang salah dengan tindakannya. Bono masih berdiri di ambang pintu, merasa bingung dengan situasi yang ia lihat. Ia berusaha memalingkan pandangan dari Santi, tetapi sulit untuk tidak memperhatikan sosok menantunya yang terlihat berbeda dari biasanya. "Tapi ini kamar saya sama ibu kamu. Kalau ibu kamu pulang dan lihat kamu di sini, dia pasti marah," katanya dengan nada setengah memperingatkan. Santi hanya tersenyum kecil dan berkata, "Bapak terlalu khawatir. Ibu pasti nggak akan tahu kalau kita nggak cerita." Bono merasa canggung berada di dalam kamar itu dengan Santi. Ia melangkah masuk sedikit lebih jauh, tetapi tetap menjaga jarak dari ranjang. "Santi, kamu nggak boleh di sini. Kalau ibu kamu lihat, ini bisa jadi masalah besar," katanya dengan nada serius. Namun, Santi hanya tertawa kecil, seolah tidak peduli dengan peringatan mertuanya. "Bapak tegang banget. Saya cuma istirahat sebentar, kok," katanya sambil membenahi rambutnya yang masih basah. Bono mencoba mempertahankan sikap tegas, tetapi suara santai dan senyum kecil Santi membuat pikirannya terganggu. "Santi, kamu harus balik ke kamar kamu sekarang," katanya lagi, mencoba mengendalikan situasi. Namun, Santi tetap duduk di atas ranjang, menatap Bono dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Kenapa Bapak khawatir banget?"
Saya nggak akan lama di sini, ujarnya santai, membuat Bono semakin bingung bagaimana harus merespons. Santi memperbaiki posisi duduknya, lalu melangkah turun dari tempat tidur dengan gerakan yang santai namun penuh percaya diri. Ia berjalan pelan ke arah meja rias, mengambil sisir milik ibu mertuanya, dan mulai merapikan rambutnya di depan cermin. "Pak, kenapa sih kelihatan takut banget?" "Saya nggak akan gigit kok," katanya sambil tertawa kecil. Sesekali melirik ke arah Bono yang berdiri kaku di sudut kamar. Bono berusaha menghindari tatapan Santi, tetapi kehadirannya yang begitu dekat mulai membuatnya tidak nyaman. "Santi, kamu harus tahu kalau ini nggak benar. Ibu kamu bisa salah paham," katanya dengan nada rendah, hampir seperti berbisik. Namun, Santi tampak tidak terganggu. Ia menoleh ke Bono, memberikan senyum kecil, dan berkata, "Bapak terlalu tegang. Kita kan cuma ngobrol. Nggak ada yang salah." Bono melangkah mundur, mencoba memberi jarak antara dirinya dan Santi yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Namun, Santi justru mendekat dengan langkah pelan. Senyum kecilnya masih terukir di wajah. "Pak, saya cuma mau ngobrol. Kenapa sih Bapak kayak mau lari?" tanyanya dengan nada menggoda. Bono semakin canggung. Ia ingin keluar dari kamar, tetapi kakinya seperti tertahan. "Santi, ini bukan tempat yang tepat buat kita ngobrol. Kalau mau ngobrol, kita bisa di ruang tamu," katanya sambil melirik ke arah pintu. Namun, Santi hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Ah, di ruang tamu terlalu formal. Saya suka di sini, nyaman." Ucapannya diiringi dengan langkah kecil mendekati Bono hingga jarak mereka semakin dekat. Santi berdiri hanya beberapa inci dari Bono, membuat pria itu semakin gugup. Ia menatap wajah Bono dengan pandangan lembut yang sulit diartikan. "Pak, saya nggak tahu kenapa Bapak takut banget. Saya cuma ingin ngobrol lebih dekat, itu saja," katanya pelan. Bono menelan ludah, merasa suasana ini semakin sulit dikendalikan. "Santi, ini salah. Kamu tahu kan, ibu kamu nggak akan suka lihat kita seperti ini," ucapnya, mencoba terdengar tegas meskipun suaranya bergetar. Namun, Santi tidak bergeming. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh lengan Bono dengan lembut, dan berkata, "Pak, tenang saja. Kita kan cuma keluarga. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan." Sentuhannya membuat Bono semakin bingung antara menjaga jarak atau membiarkan situasi ini berlanjut. Dengan senyumnya yang tetap manis, Santi kembali duduk di tepi ranjang, kali ini lebih santai. Ia menarik selimut, membungkus tubuhnya hingga bagian bahu, lalu memandang Bono dengan tatapan yang sulit diabaikan. "Pak, saya selalu kagum sama Bapak. Kadang saya merasa Bapak lebih perhatian daripada Dimas," katanya sambil tersenyum kecil. Bono merasa kata-kata itu seperti tamparan, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. "Santi, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu nggak benar," katanya dengan nada tegas, meskipun matanya masih menatap menantunya. Santi hanya tertawa kecil dan berkata, "Kenapa enggak? Saya cuma jujur, Pak." Ia menepuk tempat tidur di sebelahnya, memberi isyarat pada Bono untuk duduk. "Duduk dulu, Pak. Kita ngobrol sebentar," katanya dengan nada lembut tetapi penuh arti. Bono merasa tubuhnya kaku, tidak tahu harus melangkah kemana. Ketika Santi terus menatapnya sambil tersenyum, ia merasa dirinya kehilangan kendali. "Santi, aku nggak bisa di sini. Kalau ibu kamu tahu," katanya. Tetapi kata-katanya terputus ketika Santi memotong. "Ibu nggak akan tahu, Pak. Kalau kita nggak cerita, siapa yang tahu?" katanya sambil tertawa kecil. Bono akhirnya menyerah pada situasi, duduk di tepi ranjang dengan jarak yang masih aman dari Santi. Namun, tatapan lembut Santi membuatnya sulit untuk mengalihkan pandangan. "Pak, saya senang bisa ngobrol kayak gini sama Bapak. Dimas jarang pulang, jadi saya merasa kesepian," katanya sambil menyandarkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke Bono. Detak jantung Bono semakin cepat, dan ia merasa bahwa situasi ini bisa menjadi sangat berbahaya. Santi tidak hanya berbicara, tetapi kini mulai menggunakan gerakan tubuhnya untuk menguasai situasi.
Ia berdiri perlahan, membiarkan selimut yang semula menutupi tubuhnya melorot ke bawah. Kimono yang ia kenakan terlihat lebih longgar, memperlihatkan sebagian bahunya. Dengan langkah yang pelan dan penuh percaya diri, ia berjalan ke arah Bono yang duduk kaku di tepi ranjang. "Pak, kenapa tegang banget? Saya nggak makan Bapak kok," katanya dengan nada menggoda sambil sedikit tertawa. Ia berhenti tepat di depan Bono, membungkuk sedikit untuk menyentuh pundaknya. "Bapak kelihatan capek. Duduk di sini aja, santai sama saya," lanjutnya. Bono merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia mencoba menjauhkan tangannya dari sentuhan Santi, tetapi tubuhnya tidak bergerak seperti yang ia inginkan. Santi berlutut di lantai di depan Bono, menatap wajah mertuanya dengan senyum kecil yang sulit diartikan. "Pak, apa saya bikin Bapak nggak nyaman?" tanyanya dengan nada lembut sambil menyentuh lutut Bono. Pria itu terdiam, merasa bingung dengan situasi yang semakin rumit. "Santi, ini salah. Kamu tahu kan, kamu nggak boleh begini," katanya. Suaranya terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Namun, Santi tidak mundur. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kenapa salah, Pak? Saya cuma mau bikin Bapak nyaman. Itu aja." Tatapan mata mereka bertemu sejenak, dan Bono mulai merasa bahwa dirinya tidak bisa lagi melawan apa yang terjadi. Santi berdiri kembali, tetapi kali ini ia duduk di pangkuan Bono, membuat pria itu terkejut. "Santi, jangan kayak gini," ucapnya dengan nada panik, tetapi ia tidak segera mendorong menantunya pergi. "Pak, tenang aja. Kita nggak ngapa-ngapain, kok," jawab Santi sambil menyandarkan kepalanya ke bahu Bono. Tubuh Bono kaku, tetapi ia tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan Santi. Detik-detik itu terasa seperti berlalu sangat lambat. Suasana kamar yang sunyi membuat setiap gerakan mereka terasa semakin berat. "Pak, saya kadang merasa kesepian. Bapak tahu nggak, Dimas jarang ada buat saya," bisiknya pelan. Bono hanya diam, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa situasi ini semakin sulit untuk dihentikan. Suara pintu depan yang terbuka lebar tiba-tiba memecah keheningan. "Bono, Santi, kalian di mana?" Suara Siti terdengar lantang dari ruang tamu. Santi dengan cepat bangkit dari pangkuan Bono, merapikan kimono yang ia kenakan. Bono berdiri dengan tergesa. Wajahnya memerah karena rasa malu dan panik. "Itu pasti ibu kamu," katanya dengan suara bergetar. Santi hanya tersenyum kecil sambil menatap Bono. "Tenang aja, Pak. Saya yang akan jelasin kalau ditanya," katanya santai sambil merapikan selimut di tempat tidur. Bono tidak bisa berkata apa-apa, hanya berdiri kaku di tempatnya. Siti masuk ke kamar membawa kantong belanjaan, menatap keduanya dengan senyum lelah. "Kalian ngapain di sini? Tumben bareng di kamar?" tanyanya santai, tanpa rasa curiga sedikit pun. Santi dengan cepat menjawab, "Oh, tadi saya cuma minta tolong sama Bapak buat benerin lampu kamar saya." "Nggak apa-apa kok, Bu." Siti mengangguk dan tersenyum kecil. Namun, sebelum keluar dari kamar, Santi sempat melirik ke arah Bono dengan senyum kecil yang penuh arti. Tatapan itu seperti sebuah kode bahwa ini belum selesai. Bono hanya tersipu malu, tidak bisa menatap langsung ke mata istrinya maupun menantunya, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati.